Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep dasar dari pembelajaran terpadu. Kelompok kami terdiri dari saya Ade Ramdhani, kemudian Cahaya Rahma Ilahi, Dede Khofifah, Hana Nabila Ramatika, Kamila Osama Nur Amanah, dan Lutfiah Hasna. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Dr. Randa Hajatuti Hayati MPD. Konsep dasar pembelajaran terpadu terdiri dari 4. Yang pertama, dasar pemikiran pembelajaran terpadu. Kemudian yang kedua, pengertian pembelajaran terpadu. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu. Kemudian yang keempat, manfaat pembelajaran terpadu. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran dasar dari pembelajaran terpadu. Biasanya sebelum memasuki bangku sekolah, anak terbiasa memandang dan mempelajari segala peristiwa yang terjadi di sekitarnya atau yang dialaminya sebagai suatu kesatuan yang utuh atau disebut holistik. Mereka tidak melihat semua itu secara parsial atau terpisah-pisah. Sayangnya ketika memasuki situasi belajar secara formal di bangku sekolah dasar, mereka disuguhi oleh berbagai ilmu dari atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat atau alam sekitarnya. Pembelajaran yang memisahkan antara mata pelajaran akan membuat kesulitan bagi anak karena hanya akan memberikan pengalaman belajar yang bersifat artifisial atau pengalaman belajar yang dibuat-buat. Oleh karena itu, proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar, terutama kelas awal-awal, PAUD dan yang lain-lain, harus memperhatikan karakteristik anak yang akan menghayati pengalaman belajar sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Pembelajaran harus dirancang secara tepat karena akan berpengaruh terhadap pengalaman belajar anak. Maka pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi anak. Pembelajaran terpadu diyakini sebagai pendekatan yang berorientasi pada praktek yang merupakan pembelajaran yang sesuai bagi kebutuhan anak. Dengan pembelajaran terpadu, anak akan menggunakan informasi yang ada di sekitarnya secara lebih bermakna. Konsep yang akan kami jelaskan juga diperlukan oleh seorang guru yang akan berperan sebagai pelaksana pembelajaran sehingga mampu mengarahkan siswa pada pengembangan kemampuan dan daya kreativitas yang dimiliki oleh si anak. Juga pengertian pembelajaran terpadu. Ada dua istilah yang memiliki hubungan yang saling terkait, yaitu kurikulum terpadu, integrated curriculum, dan pembelajaran terpadu, integrated learning. Yang pertama, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan isi, keterampilan, dan sikap. Rasional pemanduan itu disebabkan oleh beberapa hal berikut. A. Pengalaman belajar bersifat interdisipliner sehingga diperlukan multi-skill. B. Tuntutan interaksi kolaboratif. C. Memudahkan anak membuat hubungan antar skemata. D. Efisiensi. E. Tuntutan keterlibatan anak tinggi dalam proses pembelajaran. 2. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Bermakna artinya siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahami. Menurut Aminuddin, pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai berikut. A. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. B. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak. C. Merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna.
Yang ketiga ada karakteristik pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Menurut Depdikbud atau Departemen Pendidikan Kebudayaan pada tahun 1996 menyatakan bahwa karakteristik pembelajaran terpadu itu ada 4. Yang pertama ialah holistik. Arti dari kata holistik sendiri ialah mempunyai arti cara pandang yang menyeluruh atau secara keseluruhan. Maksud dari karakteristik pembelajaran terpadu holistik itu ialah suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus. Tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa dapat memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa lebih arif dan bijak di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mereka. Pembelajaran terpadu seharusnya dapat atau menjadikan dan mempertimbangkan karakteristik anak dalam menuntut ilmu dalam berbagai bidang. Yang kedua, ada bermakna. Arti dari kata bermakna itu sendiri ialah berarti atau mempunyai arti penting. Maksud dari karakteristik pembelajaran terpadu bermakna ini yaitu pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan di atas, memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung yang menghubungkan antar konsep dalam intrapelajaran maupun antar pelajaran. Yang ketiga ada otentik. Arti dari kata otentik itu sendiri ialah diibaratkan sebagai pembaharuan dari sebuah ide mentah. Maksud dari karakteristik pembelajaran terpadu otentik yaitu pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajari melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekadar pengetahuan atau pemberitahuan guru, melainkan bisa dari informasi, pengetahuan yang diperolehnya. Sifatnya itu lebih ke otentik, memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep-konsep dari prinsip yang dipelajarinya secara nyata dan benar. Yang keempat ada aktif. Arti dari kata aktif itu sendiri ialah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak atau bekerja dan jalan secara fungsinya. Maksud dari karakteristik pembelajaran terpadu aktif itu ialah pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat minat dan kemampuan, sehingga siswa dapat termotivasi untuk terus-menerus belajar. Maksudnya, pada dasarnya, suatu sistem pembelajaran itu memberikan dan menyerahkan seluruhnya kepada siswa agar lebih aktif. Yang keempat ialah manfaat pembelajaran terpadu. Manfaat pembelajaran terpadu sangatlah banyak, akan tetapi kami menyantumkannya hanya beberapa saja. Yang pertama, dapat meningkatkan perkembangan konsep anak. Dengan konsep membuat tema, dapat membantu anak-anak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Anak berbentuk konsep melalui pengalaman langsung. Melalui keterlibatan anak dalam pembelajaran terpadu, konsep mental bekerja secara aktif menghubungkan informasi yang terpisah-pisah menjadi suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua ialah dapat mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Kegiatan untuk mengeksplorasi pengetahuan dapat dilakukan melalui interaksi, pengalaman mendengar, melihat, pengalaman antar pribadi, dan kegiatan motorik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Manfaat pembelajaran terpadu yang ketiga ada dapat membantu para guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Melalui pembelajaran terpadu ini, para guru dan praktisi lainnya mendorong mereka untuk mengorganisasikan pemikiran, memilih kegiatan yang relevan, merumuskan tujuan, dan melaksanakan kegiatan tersebut. Yang keempat, manfaat pembelajaran terpadu yang keempat ialah dapat dilaksanakan pada jenjang program yang berbeda untuk semua tingkatan usia dan untuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini memberikan kemungkinan untuk berkolaborasi antar profesional. Yang kelima ialah
Melalui pembelajaran terpadu, guru dan praktisi lainnya mendorong mereka untuk mengorganisasikan pemikiran, memilih kegiatan yang relevan, merumuskan tujuan, dan melaksanakan pembelajaran terpadu.